masih cukup energi. Berarti nggak perlu makan siang ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah kumpulkan kita semuanya di sekolah kebun lain dengan niat kita mensyukuri anak-anak kita yang sudah menyelesaikan hafalan dari juz 26 sampai 30. Nanti saya coba bacakan datanya, cukup menarik. Dan selanjutnya kita senantiasa tenang dan doakan para pendiri dan penggagas kebun mayat. Yang pertama, Astagfirullah. Astagfirullah rahimahullah. Beliau yang memberi nama kebun mayat yang pertama kali membuka mayat. Kemudian yang kedua, Ibu Erso. Lola yang meletakkan dasar-dasar pendidikan di kebun mayat, bagaimana kita berinteraksi dengan anak dan sebagainya. Dua orang ini sudah menolong kita. Semoga amalan mereka, khususnya dasar-dasar pendidikan yang telah diwariskan dan tetap kita jalankan sekarang ini, baik oleh guru-guru, oleh anak-anak maupun kita semuanya, menjadikan amalan pahala yang mengalir bagi hidup di alam bangsa. Dan semoga nanti kita dipertemukan di surga Allah SWT. Dan juga kepada guru-guru kita yang lain, Ayah Irwan, beliau dulu sama Bu Eri ditugaskan Ustaz Abdullah membangun kebun mayat di awal tahun 2001. Kemudian juga Bu Leni yang mengawal agar anak-anak, guru-guru kita secara psikologi, riset kerja semuanya, dan Bu Leni yang mengawal, kita doakan guru-guru kita semuanya. Nah, tadi saya sampaikan saya ingin memberikan data ya. Data jumlah siswa dari playgroup sampai SD sekarang ini total 200. Jadi saya tanya lagi ke Bu Rida, benar 200 persis atau ada kayak 200 persis? Nah, hari ini yang sudah, kalau info yang diberikan ke saya 70, betul ya? 70 atau 66 atau berapa? Jadi info terakhir saya total 70. Berarti secara sederhana 30%, kira-kira 30% dari total siswa. Nah, ini yang patut kita syukuri. Dan saya yakin para penghafal yang akan diwisuda hari ini, itu tadi Bapak-Bapak Ibu sudah ngecek semuanya, itu teratur di masing-masing hafalannya. Insya Allah tidak dalam berada dalam tekanan, tapi menghafalnya dengan kesadaran. Nah, ini yang perlu dijaga, semangat untuk menghafal. Dan kalau kita lihat datanya lagi, jadi juz 26 itu satu orang. Juz 26 itu satu orang, ini dari kelas 5. Juz 27, 2 orang dari kelas 6 dan 1 orang dari kelas 5. Juz 28, 5 orang kelas 6 dan 2 orang kelas 5. Juz 29, 18 anak, mayoritas kelas 4. Juz 30, Pak tahu saya ada anak kelas 3. Jadi yang paling muda, kelas 3, sudah menyelesaikan juz 30. Dan pada saat lulus nanti, juz 26, saya yakin kalau juz 26 selesai, 27, 28, 29, 30 juga selesai. Nah, ini kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ini peningkatannya bagus, luar biasa.
Kita ucapkan jazakallahu khairan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim Quran dan guru-guru SD Formain. Jazakallahu khairan Ustaz Farid, siapa lagi, Ustaz Wahyu, Bu Eli, Pak Fauzan Muli, Pak Fauzan Hafiz, siapa juga? Ada yang terlewat nggak? Dan semua guru-guru SD yang setiap pagi pada saat morning activity itu juga menjaga hafalan dari anak-anak kita. Ini data yang menarik. Dan terakhir saya ingin bertanya dan mau jawabannya jujur aja. Ini yang hafalan kita orang tuanya lebih banyak dari anak-anak kita, ada nggak? Mau angkat tangan kalau ada. Nggak apa-apa, ini bukan nanti dia enggak. Saya ingin tahu agar datanya clear. Ada nggak orang tua sekarang yang lebih baik? Ada nggak? Tapi kayaknya kalau di statistik itu mungkin 1% ya. Mayoritas kita hafalannya kalah sama anak kita. Saya juga kalah sama anak saya anaknya sudah lulus semuanya dari online. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kita sudah berhasil membuat anak kita lebih baik dari kita. Maka kita harus bertanggung jawab agar hafalannya itu minimal terjaga dan maksimalnya selesai 30 juz. Saya jadi teringat almarhumah ibu saya ya. Jadi waktu anak saya nomor 2 itu selesai setor 30 juz, belum mungkin baru setor 30 juz. Dan ibu saya sambil nangis bertanya, "Le, apakah ibu juga mendapatkan mahkota?" Karena yang mengaku cucunya ibu. Nah itu antara saya sedih sama merasa tertampar. Tertamparnya saya sebagai anaknya langsung, kalau tidak hafal 30 juz, tidak bisa memberikan mahkota pada ibu saya. Sampai ibu saya mengkhawatirkan cucunya sudah 30 juz, tapi dapat nggak itu nanti ke orang tua. Nah ini semoga ini memuaskan kita semuanya. Oke, anak kita sudah lebih baik dari kita. Kita jangan sampai kalah untuk berbaca sama anak kita. Minimal kita jaga dengan secara rutin kita dengarkan murojaah. Kalau kita dengar yang hafal 30 juz itu setiap hari minimal 3 juz murojaahnya, sehingga cepat, sehingga terjaga. Nah kita nanti anak kita yang bawa ibu yang anaknya sudah 26 nanti ini sudah berarti 26 sampai 30 dijaga, diatur aja setiap hari murojaahnya gantian sama abi sama ayah bunda. Kalau yang juz 27 ya sama. Itu kalau nanti semakin meningkat. Ini tadi juga pesan dari guru. Jadi mari kita jaga hafalan anak kita dan kita usahakan semakin meningkat sehingga bisa menyelesaikan grafik. Ini tadi saya tanya sama istri saya, cuma karena nggak usah. Ini saya ingat Mas Tami. Jadi orang-orang nyebutnya Ustaz Muhtamimul Ula, cuman nggak tahu kenapa saya merasa dekat, saya panggilnya Mas Tami. Di sini ada cucunya mungkin. Jadi Mas Tami ini menyampaikan anak-anak beliau ini ada 10 atau 11 ya. Itu mayoritas menghafal Al-Quran semuanya. Jadi Al-Quran ini seolah-olah seperti mengatur susunan otak kita sehingga siap untuk belajar apapun. Nah ini pengalaman beliau ya. Ini seolah kita disiapkan pada saat hafalan Al-Qurannya itu beres, maka semacam menyiapkan sehingga bisa menerima untuk belajar apapun. Nah semoga itu yang terjadi. Dan terakhir saya tutup tulisan dari istri saya. Jadi Al-Quran adalah cahaya, tuntunan yang membimbing kita pada ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kelak nanti Allah akan memanggil kita di surat Al-Fajr 4 ayat terakhir ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga dengan Al-Quran ini kita sama-sama jaga kebangkitan Islam, mulai dengan hafalan Al-Quran, nanti kita kembangkan ke berbagai
berbagai lini bidang iman seperti zaman Rasul dan para sahabat. Para sahabat itu jago di bidangnya masing-masing, tapi hafal Al-Quran. Demikian, jazakumullah khairan. Sekali lagi pada semua guru-guru yang sudah mengawal anak-anak kita sudah menjadi penghafal Al-Quran, kepada orang tua yang dengan sabar nanti kita bersama-sama menjaga hafalannya, dan waktu khusus pada anak-anak kita yang sudah menyelesaikan 26, 27, 28, 29, 30% dari total siswa kebun main. Harapannya semakin tahun terus dan sebagainya, dan nanti suatu saat kita ingin 100% anak-anak kebun main itu punya hafalan minimal 30 ke 30. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Kepada Bapak Rahmat Gunawan, Ketua Yayasan yang kami hormati, kepada Pak Wawan, Ketua Kepala Sekolah SD Kebun Main yang kami hormati, Bapak Ibu guru, staf pengajar, dan terutama Pak Ustadz Farid Basri dan tim sebagai pembina atau guru Al-Quran yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang tua wisudawan dan juga orang tua murid Kebun Main yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka tasyakuran wisuda Quran dan khotmil Quran. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, senantiasa mengucapkan syukur atas bimbingan, atas iradah Allah. Alhamdulillah, Kebun Main senantiasa istiqomah terus mengajarkan Al-Quran. Guru-guru yang dikoordinir oleh Ustadz Farid Basri senantiasa membimbing anak kita untuk terus bersemangat menghafal Quran sebagai bekal buat anak-anak kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan terus bisa istiqomah dan terus bisa meningkatkan seperti tadi harapannya disampaikan oleh Ustadz Rahmat Gunawan. Dan izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Anak saya Sifan, alhamdulillah hari ini bisa ikut wisuda Quran, dan ini anak saya yang terakhir yang di Kebun Main. Kami atas nama orang tua yang ikut wisudawan, wisuda dan wisudawati mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah pada Ustadz Farid Basri dan tim yang sudah membimbing anak kami semuanya untuk terus semangat menghafal. Dan mudah-mudahan setelah, karena anak saya ini sekarang kelas 6 jadi akan wisuda juga dari SD Kebun Main, mudah-mudahan nanti di sekolah SMP akan bisa terus semangat juga. Ya, mohon doa restu, dan mudah-mudahan anak kami bisa terus semangat, terus bisa terus menambah hafalan Qurannya. Ini sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Rahmat Gunawan, ini menjadi bekal buat anak-anak kita untuk menempuh pendidikannya dan juga menjadi bekal dalam kehidupannya nanti. Dan yang berikutnya tadi disampaikan oleh yayasan, ini ada motivasi kita juga untuk orang tua. Mudah-mudahan, ya saya sedikit malu tadi ditanya kita, mungkin umur kita jauh lebih ini ya dari anak kita pasti ya, tapi mungkin hafalan kita masih
banyak kurang, dan ini juga mudah-mudahan kita bisa termotivasi terus untuk bisa ya setidaknya menjaga Al-Quran kita, bisa bersyukur bisa terus menambah dan bisa mencapai hafalan yang ya setidaknya tidak kalah dari anak kita ya. Dan ingat ada teman saya bilang dia ya, karena biasanya kalau bapak-bapak itu bapak-bapak alasannya sudah kan sibuk di pekerjaan, banyak tugas kerja. Tapi saya teringat ada teman saya, bulan dia dosen dan juga pasti dosen juga banyak tugas, banyak harus menulis karya ilmiah. Dan alhamdulillah kemarin ketika dia bisa pengukuran profesor, dia juga sudah menyelesaikan setoran 30 juz. Jadi barangkali nanti bisa tanya ke Ustadz Farid gimana tipsnya, bagaimana triksnya, gimana kita bisa terus bisa menambah hafalan kita, menjaga Al-Quran kita. Dan yang terakhir kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada guru-guru, kepada yayasan di Kebon Main ini. Alhamdulillah 4 anak saya semua alumni sini, dan alhamdulillah yang pertama waktu itu sudah juz 28 pas kelas 6-nya, kemudian kedua juga 28, yang ketiga cuma juz 30, dan ini alhamdulillah yang keempat bisa ikut di wisuda juz 28. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan hafalan Quran anak-anak kami ini menjadi bekal, menjadi dasar untuk kehidupannya nanti. Dan kami juga mohon maaf, kami sebagai orang tua murid, orang tua wali mungkin banyak kekurangan, banyak kurang supportnya. Sekali kami mohon maaf, dan kami ucapkan, kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ashabun nar wa ashabul jannah hum anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar berbuat baik. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala
atas semua nikmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya hingga saat ini kita sama Allah diberikan kesempatan nikmat yang luar biasa berkumpul di halaqah Quran. Kita selalu agendanya khatmil Quran, wisudanya 29, 28, 27, ada 30. Tapi ada sebenarnya ada intinya itu khatmil Quran. Khatmil Quran itu kalau kita baca sendiri di rumah, kalau yang biasa bisa jadi dari habis ibadah subuh sampai jam 4:30 selesai. Kalau biasa, kalau satu juz bacanya 30 menit, kalau kita biasanya ada subuh mulai itu pada sholat asar kita sudah doa khatmul Quran. Itu yang biasa. Tapi kalau yang kurang biasa, kalau pengennya agak santai itu ba'da isya mulai jam 12 istirahat, pada subuh lanjut sampai asar itu agak santai. Jadi masih nggak kejar-kejaran. Nah ini alhamdulillah di pagi hari ini jam 10 ya. Tadi kita mulai jam 10 sudah selesai 30 juz. Nah ini jalan pintas tapi pantas dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu di kebun main? Banyak yang mengusulkan kalau wisuda Quran cari gedung aja Ustaz, nyari tempat yang lebih keren biar kayak orang-orang atau sekolah-sekolah lain. Saya sampai hari ini alhamdulillah masih bertahan, enggak sayang berkahnya pindah. Jadi supaya Al-Quran itu keberkahannya ke kita dan keluarga besar kebun main ya tetap di tempat kita belajar, di tempat di mana kita selalu bersama Al-Quran itu. Kita setiap hari belajar di kebun main, tahu-tahu kita nyewa gedung di mana nanti keberkahannya pindah atau paling nggak berkurang. Karena di dalam Al-Quran ketika khatmil Quran dibacakan itu turun malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ribuan malaikat datang untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang datang ikut serta dalam khatmil Quran. Setelah memintakan ampun, memintakan rahmat, kasih sayangnya Allah. Walaupun dia nggak baca, datang ikut doa doang, itu tetap mendapatkan keberkahan. Nah kalau di pesantren Quran biasanya setiap ahad memang khatmil Quran. Mulainya pada subuh, jam habis asar selesai. Dan ini saya dan teman-teman saya alhamdulillah kita mulai 2 pekan, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Kita mulai berpindah. Itu juga khatmil Quran untuk menjaga hafalan. Dan alhamdulillah di hari ini, di pagi hari ini anak-anak kita itu di tahun ini sudah mulai kembali ke sebelumnya atau sebelum Covid. Dari yang sebelumnya 40 pas habis Covid itu sampai sempat sedikit perkembangannya. Tapi tahun ini sudah efek Covidnya hilang. Jadi sudah normal di angka 60 sampai 65. Ketika kebun main yang sudah 60 sampai 65 berarti normal. Kalau menurun di bawahnya sampai 50 berarti kita abnormal. Jadi tahun ini alhamdulillah efek Covid sudah hilang dan tahun ini kita mencoba bukan di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah. Harapannya kemarin dengan beberapa bulan setelah Ramadan itu anak-anak yang kurang 2 surat, 3 surat bisa menyelesaikan. Tapi ternyata mayoritas nggak bisa. Bisa tapi nggak. Jadi dari harapan kita itu jauh. Kalau sampai 50% kita mungkin bisa tahun depan lanjutkan di selain bulan Ramadan. Karena semangatnya beda banget. Ketika Ramadan itu anak-anak diajak ayo itu
Kalau bisa lebih dari 100 itu bisa lebih gitu. Kecepatannya luar biasa. Tapi setelah Ramadan selesai, ayo mas 2 ayat. Iya Pak, udah nyoba itu sudah amat. Sampai kemarin banyak anak, beberapa anak juga ngobrol, Pak, saya bisa tapi kayaknya di tasnya hafling kayaknya, baru dapat 3 ayat juga udah lupa lagi. Jadi intinya sebenarnya kalau Quran balik lagi bukan masalah banyaknya hafalan, tapi banyaknya murojaah. Kita alhamdulillah hari ini anak-anak kita ikut wisuda, tapi ini kebiasaannya setelah wisuda kan sudah untuk mengingatkan. Jadi sebenarnya kalau ayah bunda tuh lebih mengingatkan atau ngajak, ayo nak, ayo. Atau kalau enggak, bunda pengen dengar, udah kangen sama suaramu, suara emasmu mana sih gitu. Jadi murojaah yang penting. Makanya kebermain kita tetap cinta Quran dulu. Kalau tips dan triknya tadi minta tips. Tipsnya orang hafal Quran itu ya tetap cinta. Kalau sudah cinta dengan Al-Quran, mau usianya sudah 60, mau dia jadi DPR, mau dia jadi presiden, Qurannya tetap akan berjalan. Tapi kalau cintanya masih belum, atau masih sekedar, atau masih apa ya? Ya karena saya muslim aja, udah Quran itu nggak akan dikejar. Tapi kalau udah cinta, mahabbah dengan Al-Quran, pastinya mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah pasti naik. Karena ingat kisahnya siapa? Umar bin Khattab, sahabat Umar. Itu usianya udah sepuh, kejahatan juga luar biasa. Dengar Al-Quran dibacakan oleh adiknya, mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam. Jadi bukan usia, semangat cinta dengan Al-Quran. Dan kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita, adik-adik kita, yaitu ngajak, aku kangen sama suara masmu, suara indahmu lama gak kedengeran. Itu kalau kita pulang ke rumah, ibu nanya itu, udah lihat aku suwi gak ketemu suaramu, aku udah lama gak dengar suaramu. Ya udah, anaknya ngumpul, sound system disiapin, mau nggak mau kita harus tasbih hari itu pagi sampai sore. Nah itu sebagai orang tua ternyata ya udah gitu aja. Aku kangen sama suaramu. Jadi ketika menambah hafalan kita kan semangat ya. Ayo mas selesaikan, ikut wisuda. Masa temannya ikut wisuda kamu enggak? Semangat itu yang biasanya setelah wisuda berkurang. Jadi menyemangati anak-anak itu aja tipsnya, cinta. Udah, kalau memang cintanya kurang, tambahin cintanya. Udah, itu Quran. Untuk menjaga nggak lama sampai Israel datang aja. Kalau Israel belum datang ya udah, masih kita harus jaga. Jadi Quran nggak cuma 30 juz selesai nggak, tapi sampai akhir hayat kita. Insya Allah. Semoga kita dijadikan keluarga yang ahlul Quran. Karena kalau sudah jadi ahlul Quran berarti menjadi keluarganya Allah, menjadi ahlullah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولد صالح من أهل العلم والخير من أهل القرآن من أهل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المعبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد. نسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي وحدة الكم والعدد المقدس كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن نصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود. صلاة تثبتنا في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إليك العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صوايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وبفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعزاة والمسافرين والمقيمين
في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah sekali lagi semua, semoga anak keturunan kita, ahli-ahli kita menjadi ahli Al-Quran. Amin. Dan anak-anak kita yang sudah bisa menghafalkan Al-Quran beberapa juz bisa melanjutkan hafalannya dan bisa tetap menjaga hafalannya sampai akhir hayat.
مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan surat Al-Alaq 1, 2, 3 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladzi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ala illam ya'lam khasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanada'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'iza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima
qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nazirah wujuhun yawmaidin basirah tazunnu ayyub ala biha fakirah kalla iza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wa la salla walakin kazzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla summa awla laka fa awla ayahsabul insanu ayyusraka sura alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal-unsa alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam membacakan surat Al-Fajr baik Isman Salasa A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin walayalin ashar wasyafi wal watan wal aini yasar alfi salika qasamul lijar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil iman allati lam yukhlaq misluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد فيها الفساد صب عليهم ربك صوت عذاب إنا طلب المرسل أما mabtalahu alaihi rizqahu wa yaqul anan qala wala tuqimuna al-yatim fala tahaduna al-amil miskin wa taquluna turasa aqlal lamma wa tuhibuna al-mala hubban jamma ala idza lukatil ardu dakkan dakkan wajah
يذكر الإنسان أن ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جنتي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu qablu lafi dhalalin akharina minhum lamma yalhaqu bihim wal 'azizul hakim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yuhmilu asfara masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annahum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddun 'alimul ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum shadiqin. Qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Idza ra'aytum tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taqulluka qa'iman ma Allahi minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah juz 28, 27, dan 26. Mudah-mudahan Quran bertahan,
Terima kasih.